Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya masih membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Maksudnya apa sih menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel? Contohnya maksudnya gini. Misalnya kita punya persamaan linear satu variabel X tambah 2 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5. Nah, kita mau menentukan nilai X-nya supaya kalau ditambah 2 hasilnya 5. Nah, kira-kira kalau kalian pikirkan X ditambah 2 sama dengan 5, kira-kira X-nya diganti angka berapa supaya nanti kalau ditambah 2 hasilnya 5. Nah, pasti itu mudah sekali untuk kita tentukan. Jawabannya adalah 3. Karena 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti penyelesaiannya 3 atau X-nya sama dengan 3. Jadi maksudnya menentukan penyelesaian itu adalah kita akan mencari nilai X-nya supaya nanti ketika X-nya kita substitusikan, kita ganti ke persamaannya, menghasilkan kalimat yang benar, gitu ya. Oke, ada beberapa cara untuk menentukan penyelesaiannya. Kali ini saya akan ajarkan dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi kamu juga bisa menambahkan atau mengurangkan suatu bilangan, terserah, bebas ya, sesuai dengan permintaan soal aja ya. Tetapi harus dilakukan pada kedua ruas. Ingat, ruas kiri dan ruas kanannya harus sama-sama dapat penjumlahan atau pengurangan yang kamu lakukan. Nah, usahakan supaya nanti hasil akhirnya di ruas kiri tersisa huruf X. Nah, itu tujuannya, karena kita akan mencari nilai X-nya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan ajarkan dengan contoh soal. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya X tambah 6 sama dengan 10. Memang sih, ini kalau dipikirkan cepat jawabannya 4. Karena 4 tambah 6 sama dengan 10. Tapi kita mau pakai cara. Gimana kalau pakai cara mendapatkan 4 itu gimana caranya? Nah, pokoknya prinsipnya gini nak, usahakan ruas kirinya, ingat ruas kiri itu yang sebelah sini ya, yang di sebelah sini namanya ruas kiri, yang di sebelah sini namanya ruas kanan. Pemisahnya tanda sama dengan itu adalah pemisahnya. Yang di sebelah sini namanya ruas kiri, yang di sebelah sana namanya ruas kanan. Nah, usahakan ruas kirinya itu sama, sisanya tinggal X aja. Pokoknya selain itu hilangkan saja. Nah, di sini kan ada plus 6. Supaya plus 6-nya hilang, kita jadikan 0. Karena 0 kan nanti tidak perlu ditulis lagi. Gimana ya plus 6 biar jadi 0? Ingat, plus 6 itu artinya kamu punya uang 6. Biar impas berarti kamu pakai misalnya untuk belanja atau buat bayar utang. Nah, berarti kita kurangkan. Nilainya kita kurangkan dengan 6 juga. Supaya nanti 6 kurang 6, 0. Berarti nanti ini caranya gini. X tambah 6 kurang 6. Karena 6 kurang 6 kan 0. Nah, karena yang ruas kiri kita kurangkan 6, maka ruas kanannya ikut dikurangkan 6, gitu maksudnya. Nanti yang ini jadi 0, tersisa huruf X. Yang ini kamu hitung, 10 kurang 6, 4. Nah, ternyata jawabannya sama kalau kita pakai pemikiran. Tapi ini bukan berarti maksudnya kenapa ada cara yang mudah, kenapa pakai cara yang ribet. Ini karena disengajain soalnya yang mudah dulu. Bagaimana kalau nanti soalnya lebih kompleks lagi? Mau nggak mau kita kan harus pakai cara. Begitu caranya ya, nah ya. Oke, yang kedua, X kurang 7 sama dengan minus 12. Sama nak, di sini ada min 7. Nah, kita ingat ternyata kalau plus 6 supaya hilang dikurang 6. Berarti kalau mau hilang, kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan lawannya, dengan yang sama ya. Jadi kalau X kurang 7, biar min 7-nya hilang, kita tambahin 7 gitu. Jadi X kurang 7 tambah 7, maksudnya kamu punya utang 7, kamu bayar 7-nya jadi impas kan? Nah, karena ruas kiri kita tambahkan 7, maka ruas kanan harus ikut ditambah 7 juga gitu. Jadi harus adil ya. Nah, nanti yang ini kan habis. Tersisa huruf X aja. Yang ini tinggal kamu hitung. Kamu punya utang 12, punya uang 7. Kamu bayar utang kamu 7. Berarti utang kamu masih ada sisa dong, karena utangnya kan lebih banyak. Sisanya berapa? Sisa 5, karena 12 dibayar 7, maka sisa 5. Itu masih utang, jadi jawabannya min 5. Nah, min 5, min 7 itu min 12. Benar. Gitu nah. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 sudah lebih kompleks ya. Kalau nomor 3,
5x kurang 2 sama dengan 4x tambah 7. Nah ingat, di ruas kiri ruas kanannya ada x nya juga. Ingat ya, tujuan kita adalah membuat di sebelah kirinya tersisa huruf x. Maka ini yang di ruas kanan ada 4x harus kamu hilangkan. Nggak boleh ada 4x. Bagaimana supaya 4x nya hilang yang di ruas kanan? Ya kita kurangkan sama 4x juga supaya jadi 0. Karena 4x tambah 4x 0. Karena di ruas kanan kamu kurangkan 4x, maka ruas kirinya harus ikut dikurangkan sama 4x juga. Jadi 5x nya ikut dikurang sama 4x gitu ya. Nah, di ruas kiri ada minus 2. Kan kita kan mau mengusahakan supaya ruas kirinya tidak ada hal yang lain selain x. Berarti supaya minus 2 nya hilang, kita tambahin 2. Pokoknya ditambah lawannya. Kalau plus 2 biar hilang dikurang 2. Kalau kurang 2 biar hilang ditambah 2. Gitu aja caranya nak ya. Jadi ini minus 2 nya biar hilang kita tambahin 2. Karena ruas kanan kita tambah 2, maka karena ruas kiri kita tambah 2, maka ruas kanannya juga ikut ditambah 2. Nah ingat, di ruas kanan kan ada plus 7, jangan lupa ditulis ya. Dapat tambahan 2 karena ruas kirinya ditambah 2. Nah selanjutnya kita hitung 5x kurang 4x. Nah kita sudah belajar pada bab 3 bentuk aljabar bahwa jika ada suku sejenis, artinya suku yang variabelnya persis sama, itu boleh kita jumlahkan, boleh kita kurangkan angkanya, hurufnya tidak. Jadi ini hanya 5 kurang 4. 5 kurang 4 kan 1, berarti 1x. Nah 1 itu biasanya tidak ditulis pada pada koefisien. Sebenarnya kan ini 1x, tapi 1x dengan x itu sama aja nak. Kan x itu sama aja dengan huruf x nya ada 1. Jadi kita tidak perlu tulis lagi satunya, tapi khusus hanya 1 aja ya. Oke, lalu ini minus 2 tambah 2 kan habis, jadi 0. Sama dengan ini 4x kurang 4x juga 0. Lalu ini plus 7 plus 2, punya uang 7, punya uang lagi 2, jadi plus 9. Nah jadi kita tulisnya 9 aja. Mau tulis plus 9 juga boleh. Jadi jawabannya x nya 9 gitu nah ya. Nah yang keempat, ini lebih kompleks sedikit karena ada kurungnya. Nah ini juga sudah kita pelajari pada bab 3 kemarin bentuk aljabar. Kalau ada angka di luar, di belakang ada kurung, kamu harus mengalihkan angka itu ke semua yang ada di dalam kurungnya. Jadi ini 3 kali 3y, hanya 3 kali 3 aja 9. Jadi ini nanti jawabannya 9y. Lalu 3 kali min 2 min 6 sama dengan 4 kali 2y, 4 kali 2 8, jadi 8y. Terus 4 kali plus 6, jadi plus 24. Nah ini sama seperti kasusnya nomor 3. Di ruas kanannya ada 8y, 8y ini harus kamu hilangkan. Di ruas kirinya ada minus 6, minus 6 nya harus kamu hilangkan ya. Kita hilangkan dulu 8y nya. Jadi 8y supaya hilang kita kurang sama 8y juga, karena pokoknya yang di ruas kanan hurufnya harus 0. Nah berarti ini 9y nya biar hilang kita kurang sama 8y juga. 9y nya kita kurang sama 8y karena di ruas kanan kita kurang 8y. Nah lalu ruas kirinya kan ada minus 6, supaya hilang ditambahin 6. Karena ruas kiri hanya boleh ada huruf y, ruas kanannya hanya boleh ada bilangan aja. Dan ini plus 24, kita tambahin 6 ya, karena dapat tambah 6 dari ruas kiri. Lalu kita hitung sama seperti nomor 3 tadi, 9y kurang 8y itu tinggal 9 kurang 8, 1, jadi tersisa 1 huruf y. Lalu minus 6 tambah 6 kan sudah 0, 8y kurang 8y 0, lalu 24 tambah 6 sama dengan 30. Maka penyelesaiannya adalah y sama dengan 30. Oke. Nah, ikuti ya video ini baik-baik. Kalau misalnya satu kali nonton kamu masih kurang jelas, coba diulang lagi. Ya, kalau kamu pelan-pelan nontonnya, saya harap ya, saya yakin pasti bisa ngerti juga. Oke, nanti ada cara yang lain kita akan bahas pada video yang lain. Oke.